Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Big Data dengan judul Analisis Aktivitas Login Server berbasis log autentikasi SSH dengan metode Z-Score dan Isolation Forest. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Nirwan Gusti Fadilah Iwan Muiz dengan NPM 154. Kemudian ada Ahmad Faris Setiawan NPM 167. Kemudian ada Faisal Hikmal NPM 168. Ada Muhammad Fikrial Busairi NPM 173 dan Andriawan NPM 178. Boleh di next. Nah, untuk topik pembahasan ini ada 8. Yang pertama itu ada latar belakang, ada landasan teori, ada pengumpulan data, ada pemrosesan data, kemudian ada skenario pengujian, lalu juga ada analisis hasil, fitur dashboard, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Lanjut. Pertama ini ada latar belakangnya. Secure Shell atau SSH merupakan protokol yang banyak digunakan untuk akses dan administrasi server jarak jauh pada sistem berbasis Linux dan Unix. Meskipun dilengkapi mekanisme enkripsi dan autentikasi yang aman, tingginya tingkat penggunaan SSH menjadikannya target utama serangan cyber, khususnya serangan brute force. Serangan ini dilakukan dengan mencoba kombinasi kredensial secara berulang menggunakan skrip otomatis dan berpotensi menyebabkan akses tidak sah, kebocoran data, serta gangguan operasional server apabila tidak terdeteksi sejak dini. Seiring meningkatnya exposure server ke internet publik, volume log autentikasi SSH berkembang pesat dan bersifat time series, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang adaptif. Metode keamanan konvensional berbasis aturan statis dinilai kurang efektif dalam menghadapi pola serangan yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan analisis aktivitas login SSH menggunakan pendekatan unsupervised learning dengan mengkombinasikan metode Z-Score dan Isolation Forest untuk mendeteksi anomali login yang merepresentasikan serangan brute force tanpa memerlukan data berlabel. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Secure Shell atau SSH merupakan protokol jaringan yang menyediakan akses jarak jauh secara aman melalui mekanisme enkripsi dan autentikasi, serta banyak digunakan pada sistem berbasis Linux dan Unix untuk administrasi server. Meskipun demikian, layanan SSH tetap rentan terhadap serangan brute force apabila konfigurasi keamanan tidak diterapkan dengan baik. Serangan brute force dilakukan guna mencoba berbagai kombinasi secara kredensial secara berulang dan umumnya ditandai dengan lonjakan signifikan percobaan login gagal dalam waktu singkat yang berasal dari satu atau beberapa alamat IP. Pola ini dapat diidentifikasi melalui analisis log autentikasi yang mencatat informasi waktu akses, alamat IP, dan juga status login. Dalam analisis keamanan jaringan, metode statistik dan unsupervised learning banyak digunakan untuk mendeteksi anomali pada data log. Z-score digunakan untuk mengukur penyimpangan aktivitas login terhadap pola normal berdasarkan frekuensi percobaan login. Sementara itu, Isolation Forest merupakan algoritma unsupervised learning yang efektif dalam mendeteksi anomali pada data berdimensi tinggi dan tidak berlabel seperti log autentikasi SSH. Kombinasi Z-score dan juga Isolation Forest dinilai mampu mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan secara efektif, serta memberikan gambaran karakteristik serta brute force secara lebih kompresif. Selanjutnya. Kemudian ada metode penelitian. Data penelitian diperoleh dari server Ubuntu melalui layanan Secure Shell atau SSH dengan memanfaatkan file log autentikasi sistem Outlog sebagai sumber data utama. Log ini mencatat seluruh aktivitas login SSH
baik berhasil maupun gagal, yang kemudian diekstraksi dan disalin ke sistem lokal untuk dianalisis. Pada tahap pra-pemrosesan, setiap baris log diparse untuk mengekstrak informasi penting seperti waktu kejadian, timestamp, alamat IP, sumber, nama pengguna, dan status autentikasi. Selanjutnya, dilakukan pembersihan data dan penyaringan berdasarkan status login gagal dan berhasil, sehingga data yang dihasilkan siap digunakan untuk analisis anomali dan deteksi serangan brute force. Next. Kemudian ada skenario pengujian serangan yang terlihat pada gambar. Skenario pengujian serangan ini merupakan eksperimen yang dilakukan dengan memanipulasi serangan brute force menggunakan perangkat lunak Hydra pada sistem operasi Kali Linux. Serangan diarahkan ke layanan SSH pada alamat IP target dengan memanfaatkan daftar username dan password eksternal. Berdasarkan hasil pencatatan log yang ditunjukkan pada gambar, proses serangan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 4 detik, dan tidak berhasil menemukan kombinasi kredensial yang valid. Meskipun akses tidak berhasil diperoleh oleh penyerang, seluruh aktivitas percobaan login tersebut berhasil terekam secara lengkap oleh sistem dan digunakan sebagai data mentah untuk proses analisis dan deteksi anomali pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, visualisasi dashboard monitoring. Data aktivitas login yang terekam kemudian divisualisasikan melalui dashboard monitoring server untuk memberikan visibilitas keamanan secara menyeluruh. Berdasarkan tampilan dashboard pada gambar ini, sistem mencatat statistik utama berupa 20 percobaan login gagal dan 11 login berhasil. Hal ini menghasilkan tingkat kegagalan login sebesar 62,5%, yang secara visual menjadi indikasi kuat adanya aktivitas serangan brute force. Selain itu, pada panel entitas mencurigakan, alamat IP tercatat sebagai sumber serangan utama yang mencoba mengakses sistem menggunakan nama pengguna username.txt. Selanjutnya ada mekanisme peringatan real-time. Sebagai langkah mitigasi, sistem ini dilengkapi dengan fitur real-time alert berbasis sliding window detection. Mekanisme ini bekerja secara reaktif dengan memantau aktivitas login dalam jeda waktu singkat, di mana peringatan akan dipicu jika terdeteksi lebih dari 5 kegagalan login dalam 1 menit. Dapat diperhatikan pada gambar di atas, sistem berhasil memunculkan notifikasi kritis berwarna merah sebagai bukti deteksi serangan yang sedang berlangsung secara presisi. Notifikasi ini membuat rincian pesan autentikasi gagal dari IP 192.168.1.100 yang membuktikan kapabilitas sistem dalam merespon ancaman secara real-time. Selanjutnya, untuk yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi metode unsupervised learning melalui kombinasi Z-score dan isolation forest terbukti sangat efektif dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan pada layanan SSH. Sistem ini presisi mampu mendeteksi lonjakan drastis frekuensi login serta mengisolasi alamat IP penyerang. Berdasarkan pola pelaku yang menyimpang, sebagai bukti dengan pencatatan 20 percobaan login gagal dari IP dengan tingkat kegagalan mencapai 62,5%. Keunggulan sistem ini juga terletak pada fitur sliding windows detection yang mampu memberikan peringatan secara real-time sebagai mekanisme pertahanan dini bagi administrator. Dengan memanfaatkan data log autentikasi yang realistis tanpa memerlukan pelabelan manual, pendekatan ini menawarkan solusi pemantauan yang adaptif, di mana untuk pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat diintegrasikan langsung dengan firewall seperti IP tables atau UFW untuk melakukan pemblokiran IP anomali secara otomatis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami di matkul Big Data dengan judul
implementasi visualisasi log server web dengan ILK stack, analisis kasus log akses pada sistem Elena di STT Nurul Fikri. Dengan jurnal yang diambil itu dari Hera Carmila, Henry Sabtono, publisan dari Jurnal Informatika Terpadu. Lanjut. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Nirwan Gusti Fadila Iwan Muiz, NPM 154. Kemudian ada Ahmad Faris Setiawan, NPM 167. Lalu selanjutnya ada Faisal Iqmal, NPM 168. Ada Muhammad Fikril Busairi, NPM 173. Dan Andriawan, NPM 178. Nah, pertama di sini ada latar belakangnya. Sistem e-learning Elena mencatat aktivitas pengguna dalam akses log. Kemudian akses log berisi IP, waktu akses, request, browser, dan OS. Lalu permasalahannya ada data berbentuk teks mentah, jumlah data yang sangat besar, sulit dianalisis secara manual, dan diperlukan visualisasi agar log lebih informatif. Kemudian tujuan utamanya mempermudah monitoring dan analisis log server. Lanjut. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana cara mengolah data akses log Elena yang berjumlah besar. Lalu yang kedua bagaimana memvisualisasikan log agar mudah dipahami. Lalu yang terakhir bagaimana mengotomatisasi proses pengiriman dan analisis log. Oke, boleh dilanjut teman-teman. Oke, di sini akan saya ambil alih. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama, mengimplementasikan sistem visualisasi akses log server Elena. Yang kedua, menggunakan ELK stack atau Elasticsearch, Logitech, dan Logstash, dan Kibana. Yang ketiga ada menyajikan informasi penting dari log dalam bentuk dashboard. Yang terakhir ada meningkatkan kemudahan monitoring dan analisis sistem. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang kami gunakan yaitu development research, dan di sini ada tahapan-tahapan juga. Yang pertama ada studi literatur, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi ELK stack. Nah, selanjutnya ada pengujian sistem, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada arsitektur sistem, yang dimana arsitektur ini mempunyai alur sistem. Yang pertama itu log page itu mengarah ke resench. Yang kedua ada otomatisasi dengan shell script dan juga cron job. Yang ketiga ada parsing log oleh Logstash, dan yang keempat itu penyimpanan di Elasticsearch, dan yang terakhir itu visualisasi di Kibana. Untuk data penelitian yang kami gunakan itu bersumber dari akses log sistem Elena, dan periodenya Oktober 2021. Jumlah datanya ada 474.061 log. Ini ada IP address, URL, HTTP method, HTTP status code, browser dan OS, dan juga waktu akses. Kemudian di sini ada hasil visualisasi visits, yaitu menampilkan total kunjungan website Elena. Kemudian total kunjungannya itu sebanyak 400.074.061. Kemudian ada visualisasi berbentuk goal, yang terakhir ada berguna untuk melihat tingkat penggunaan sistem. Kemudian ada hasil visualisasi unique visitor, yang dimana pada gambar tersebut menampilkan jumlah IP unik pengunjung, dengan total IP uniknya kurang lebih ada 3.400. Kemudian visualisasi berbentuk gauge, kemudian ada digunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung berbeda. Next. Kemudian di sini ada visualisasi total bytes. Pada gambar tersebut menampilkan total data transfer berdasarkan URL, kemudian disajikan dalam bentuk tabel,
Kemudian berguna untuk menganalisis beban data dan optimasi website. Terus di sini ada visualisasi hasil metode akses yang menampilkan metode request HTTP, get-nya 81%, post-nya 18,9%, head-nya 1,1%, visualisasi berbentuk pie chart, kemudian berguna untuk memantau jenis request pengguna. Next. Hasil visualisasi HTTP status menampilkan status respon HTTP 200, 404, dan 500. Mayoritas request sukses HTTP 200 disajikan dalam bentuk tabel membantu deteksi error sistem. Selanjutnya ada hasil visualisasi browser dan OS. Menampilkan browser dan OS yang paling sering digunakan. Dominan browser Google Chrome, OS Windows, visualisasi berbentuk donut chart. Selanjutnya ada hasil visualisasi top IP dan URL. Top 10 IP address terbanyak, top 5 URL paling sering diakses, berguna untuk deteksi bot analisis pola akses pengguna. Hasil visualisasi time series. Pengujian long stash ke Elasticsearch. 10 kali pengujian, semua data berhasil terkirim, tingkat keberhasilan 100%. Lanjut. Yang selanjutnya ada pengujian sistem. Dapat dilihat pada dua gambar yang tertera. Itu pada gambar itu menunjukkan top 10 IP address terbanyak dan top 10 atau 5 URL paling sering diakses. Kegunaannya itu untuk mendeteksi bot dan analisis pola akses pengguna. Selanjutnya untuk kesimpulan, ELK Stack efektif untuk visualisasi akses, log Elena, dashboard Kibana menyajikan informasi penting, sistem bekerja otomatis dan akurat, dan yang terakhir, tingkat efektivitas sistem mencapai 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.